Perkenalkan, nama saya Bahira Romanisran dan rekan Saya Suman Ferdiansa Saputra. Saya Siti Burendini. di sini kami akan menunjukkan video pembelajaran tentang integral. Oke, sebelum masuk ke contoh-contohnya, di sini kita mengenal dulu apa sih integral itu. Integral adalah kebalikan dari turunan. Jika turunan menunjukkan laju perubahan suatu fungsi, maka integral digunakan untuk menentukan kembali fungsi asal dari perubahan tersebut. Turunan sama dengan pangkat dikurangi, sedangkan integral pangkat ditambah. Aturan dasar integral. Integral dx sama dengan x plus c. Integral x pangkat n dx sama dengan x per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Integral itu ada 4 jenis, yaitu integral tak tentu, integral tentu, integral substitusi, dan integral parsial. Tetapi di sini kita hanya membahas 3 integral saja, yaitu pertama integral tak tentu, kedua integral tentu, dan ketiga integral substitusi. Nah, kita masuk ke integral tak tentu. Integral tak tentu adalah kebalikan dari turunan. Integral tak tentu menyatakan keluarga fungsi yang memiliki turunan yang sama. Rumusnya, integral ax n dx sama dengan a per n plus 1 x n plus 1 plus c. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di sini ada rumus integral tak tentu, yaitu ax n dx sama dengan a per n tambah 1 x n tambah 1 plus c. Itu adalah rumus dari integral. Oke, kita akan mengerjakan soal ini terlebih dahulu. Nah, sebelum masuk ke soal ini, alangkah baiknya kita tuh tahu apa aja tuh a tuh apa dan n tuh apa, c tuh apa. Oke, saya akan jelasin dulu. A ini adalah konstanta. Nah, ini adalah A. Sedangkan N adalah pangkatnya. C adalah konstanta integrasi. Ini. Itu adalah dari sini. Oke, kita akan masuk ke sini. Kita akan mengerjakan dulu. Lihat dari rumusnya. A per N tambah 1. A-nya berapa? 6. Per N-nya 2 tambah 1. Sini X N-nya berapa? 2 tambah 1 kurang. Ini kita kerjakan yang 3X 3 per X ini itu ada pangkat 1 di atasnya. Nah, jadi dia kayak gini. Cuman biar lebih dengan simpel, 1 tidak perlu ditulis, jadi langsung aja X. Yang penting kalian tuh ingat, X itu memiliki pangkatnya 1. Jadi gini, 1 tambah 1, karena pangkatnya 1, N-nya 1 juga. Oke, jangan lupa kita tambahkan X-nya 1 tambah 1 plus C. Nah, itu kita akan menjumlahkan 6, 2 tambah 1, 3 X, 2 tambah 1, 3 3 1 tambah 1, 2 X, 2 C. Nah, kita sederhanakan lagi. 6 dibagi 3 2 X pangkat 3 per 2 berapa? Ini sudah sederhana, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Kita langsung turunkan saja. Tambah 2x kuadrat tambah c. Nah, ini adalah hasil akhir dari integral tak tentu. Nah, kita akan membahas contoh soal lebih detailnya. Di sini ada integral 3x pangkat 2 min 4x tambah 7 dx. Nah, di sini kita tadi mengetahui A-nya itu di depan ya. A-nya berarti 3, N-nya 2, lalu plus 1, X, 2 tambah 1 min 4 per 1 tambah 1,
X 1 tambah 1 plus 7X plus C. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 3 per 2 tambah 1, 3. X3, 4 per 1 tambah 1, 2. X2 tambah 7X tambah C. Nah, di sini kita sederhanakan lagi. 3 dibagi 3 habis, jadi kita tinggal X3, lalu 4 dibagi 2, 2X2 ditambah 7X tambah C. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berbeda dari integral tak tentu, integral tentu memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Nah, di sini ada rumusnya teman-teman. Batasan AX pangkat N dx sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 ditambah C teman-teman. Di sini kita akan memasuki contoh soalnya teman-teman. Integral tertentu. Batasan 2 sama 0 buka kurung 3X pangkat 2 dikurang 15X dikurang 18 tutup kurung dx sama dengan. Nah, perbedaan dari integral tertentu dan integral tertentu, perbedaan di sini mana? Ada batasannya, ada 2 dan 0. Oke, kita lanjut ke soalnya lagi teman-teman. 3 per 3 plus 1 X pangkat 2 plus 1 dikurang 15 per 1 plus 1 X pangkat 1 plus 1 dikurang 18X. Jangan lupa batasannya teman-teman, 2 dan 0 sama dengan 3 per 3 X pangkat 3 dikurang 15 per 2 X pangkat 2 dikurang 18X. Dan jangan lupa batasnya lagi teman-teman, sama dengan 3 per 3 disederhanakan jadi X pangkat 3 dikurang 15 per 2 X pangkat 2 dikurang 18X. Jangan lupa batasnya teman-teman. Oke, sekarang perbedaan integral tentu dan integral tentu di sini teman-teman. Semua yang adanya X, ada X itu kita ganti sama 2 teman-teman. Jadi 2 pangkat 3 dikurang 15 per 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 18 kali 2 tutup kurung. Dikurang semua yang X tadi kita ganti sama 0 kawan-kawan. 0 pangkat 3 dikurang 15 per 2 kali 0 pangkat 2 dikurang 18 kali 0 tutup kurung. Jadi 8 per 8 dikurang 30 dikurang 36. Nah, itu hasil yang kali 2-nya teman-teman. Sekarang kita yang kosongnya teman-teman. Jadi 0 kali 3 itu kan banyak 0 teman-teman. Jadi kita nolkan saja karena perkalian 0. Jadi hasilnya 8 dikurang 30 dikurang 36 sama dengan minus 58 teman-teman. Oke, sekian dari saya. Saya harap kalian mudah memahami dan sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Nah, jadi saya di sini akan membahas tentang integral substitusi. Apa sih integral substitusi itu? Jadi, integral substitusi adalah model yang digunakan ketika persoalan integral itu tidak bisa lagi dipecahkan menggunakan integral tertentu ataupun integral tertentu, di mana di situ kita akan merubah fungsi menjadi permodelan baru seperti U. Baik, untuk lebih jelasnya di sini kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini terdapat integral dengan X kurung 3X pangkat 2 ditambah 8 tutup kurung pangkat 2-nya X. Jadi pada integral substitusi itu dia akan berhubungan dengan yang namanya materi turunan. Jadi sebelum kita bisa menyelesaikan persoalan dari integral substitusi, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu cara pengerjaan dari turunan. Nah, 6X kurung 3X pangkat 2 ditambah 8 dan kurung pangkat 2. Nah, di integral substitusi kita akan memilih terlebih dahulu yang menurut kita itu susah untuk dipecahkan. Nah, di sini kita pilih 3X pangkat 2 ditambah 8. Dimisalkan U sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 8. Nah, disinilah konsep dari turunan itu dipakai, di mana DU terhadap DX atau DU turunan dari DX sama dengan, jadi kan model dari turunan itu adalah pangkatnya bakal kita kalikan dulu dikali, lalu pangkat
pangkat ini nanti bakal dikurang dengan 1. Jadi ketika 3 dikali 2 kita bakalan 6. Lalu pangkatnya 2 dikurang 1 sisa 1, jadi cukup ditulis menjadi 6x saja. Lalu untuk 8 ini langsung dihilangkan saja karena dia tidak memiliki x atau variabel. Jadi du turunan pada dx sama dengan 6x. Lalu didapatkan menjadi dx-nya. Nah itu yaitu 6x du. Nah, lanjut ke penyelesaian. Ketika kita telah mengetahui dari du-nya, maka di sini kita akan menulis kembali persoalannya, tetapi dengan cara seperti ini. Integral 6x. Nah, kita akan menggunakan u. Lalu 6x u. Di sini kita masukkan lagi pangkatnya 2. Di sini kan dx-nya telah berubah menjadi 6x du. Berarti ditulis menjadi 6x du. Di sini kita lihat terlebih dahulu, adakah yang bisa dibagi atau tidak? Karena di sini ada yang bisa dibagi yaitu 6x, lalu langsung kita cari saja 6x. Jadi tersisa integral u pangkat 2 ditambah c atau konstanta. Jadi setiap integral yang bermodel seperti integral tertentu itu harus ditambah dengan konstanta karena dia tidak memiliki batasan. Lalu baru di sini kita lanjutkan lagi menggunakan rumus integral, yaitu di sini kan u, berarti u itu sama dengan 1 ya. Jadi di sini bisa juga model integral itu kan pangkatnya bakal ditambah dengan 1. Jadi di sini u 2 ditambah 1 per pangkatnya juga ditambah juga di sini. Jadi 2 tambah 1 sama dengan u pangkat 3 per 3 ditambah konstanta. Nah, jika kita telah mendapatkan permodelan yang lebih sederhana ini, barulah kita kembalikan ke soal, maksudnya u-nya ini, maka kita kembalikan menjadi persoalan yang pertama. Tetapi kan nanti bakal berbeda karena di sini makanya telah menjadi angka 3 karena telah ditambah untuk di sini kan 2. Jadi kita akan mengembalikan soalnya jadi seperti ini. Jawabannya 3x pangkat 2 ditambah 8 pangkat 3 per 3 ditambah konstanta. Nah, jadi cara mengerjakan dari integral substitusi itu kurang lebih seperti ini. Sebenarnya integral substitusi itu menggunakan soal-soal yang memang relatif menurut kita itu sangat-sangat susah untuk dipecahkan menggunakan integral tertentu dan tertentu. Tapi pada video ini kita menggunakan contoh yang lebih simpel. Oke, demikian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat kepada kalian dan bermakna kepada kalian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.